Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya di pembelajaran daring matematika. Hari ini kita akan belajar materi terkait dengan desil atau desil data berkelompok. Jadi, sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan kuartil, sudah, median, sudah. Sekarang kita akan lanjut dengan desil. Seperti pertemuan sebelumnya, dalam menentukan desil, ini yang membedakan dengan median dan kuartil adalah letak data. Jadi jika median dan kuartil kalian sudah paham, desil itu akan sangat mudah sekali dalam menentukan dalam menentukan nilai desil dari data berkelompok. Secara umum dulu, desil itu adalah bilangan yang difungsikan sebagai ukuran pemusatan data menjadi 10 bagian yang sama. Ini ditebelin jadi 10 bagian yang sama. Nanti dalam mencari letak data desil itu, nanti data itu dibagi menjadi atau dibagi 10 atau seper 10 untuk penentuan letak datanya. Jadi di sini akan ada desil pertama sampai desil ke 10. Dan secara matematis desil itu disimbolkan dengan DI. Dan I ini dari desil 1 sampai desil ke 10 atau I1 1 sampai 10. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menentukan desil dari rata-rata desil dari data berkelompok pada tabel distribusi frekuensi? Ini sama seperti yang kemarin atau pada video sebelumnya. Kalian harus menentukan frekuensi kumulatif, cari banyaknya data atau banyaknya frekuensi, dan tentukan letak data kelas desil. Nah, di sini desil itu seper 10. Berarti letak data kelas desilnya I per 10 dikalikan dengan banyaknya data. Dah, banyaknya data. Di mana I ini nanti bisa ditanyakan. Kalau ditanyakan berapakah desil kedua, berarti I-nya 2. Kalau ditanyakan desil kelima, berarti I-nya 5, dan seterusnya. Nah, sekarang tentukan interval kelas desil. Ini sama. Kalian harus melihat frekuensi yang nilainya sama, frekuensi kumulatif yang nilainya sama, atau lebih sedikit dari letak data. Ini sudah. Semoga kalian masih ingat. Setelah ketemu, kalian harus menentukan tepi bawah kelas desil, itu TB-nya. Berikutnya tentukan panjang kelas, sudah. Tentukan frekuensi kumulatif, tentukan frekuensi kelas desil, atau di sini disingkat FD, frekuensi desil. Tentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Ini yang harus kalian benar-benar pahami dan ingat. Semua kalian masih ingat juga. Dan selanjutnya baru cari desil ke I-nya. Nanti yang ditanyakan desil ke berapa. Dengan cara tepi bawah tambah letak data dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Terus frekuensi desilnya kalikan dengan banyak data, dikalikan dengan panjang kelasnya. Sudah, itu cara menentukan desil suatu data berkelompok. Nah, sekarang kita lanjut. Tentukanlah desil ke-8. Tentukanlah desil ke-8 dari tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, sekarang langkah pertama adalah kalian harus menentukan frekuensi kumulatifnya. Kita ulang kembali. Yang pertama berapa? Ya, 3. Selanjutnya, benar 8. Berikutnya adalah 16, tinggal dijumlahkan. Ini jumlahkan dengan ini. Berikutnya lagi adalah 27. 16 tambah 11. 16 tambah 11 benar. Berikutnya adalah 37 didapat dari 10 tambah 27. Dan terakhir adalah 40. Sama. Berarti apakah benar frekuensi kumulatif yang kalian buat? Gimana caranya? Gimana caranya? Iya. Caranya tepat sekali dengan menyamakan frekuensi dengan frekuensi kumulatif. Nah, sekarang baru kita tentukan banyaknya frekuensi kumulatif sudah, banyaknya data sudah 40. Nah, berikutnya kita cari kelas kelas desilnya. Di sini yang akan kita cari adalah desil. Tentukanlah desil ke-8.
tentukanlah desil ke-8-nya. Tentukan yang langkah berikutnya, tentukan letak data kelas desil. Kita akan cari desil ke-8. Caranya kan I per 10 kali N. Kalau misalkan yang ditanyakan desil ke-8, jadi I-nya berapa? Ya, I-nya adalah 8. Sehingga kita cari sini, I-nya ini 8. N-nya berapa tadi? N-nya 40. 40. Sehingga di sini ketemu 8 dikalikan dengan 40 itu 320. Dapat 320. 320 dibagi 10 jadi berapa hasilnya? 32. 32. Jadi letak datanya adalah data ke 32. Sudah, data ke 32. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan interval kelas desilnya? Kita cek. Lihat frekuensi kumulatif yang nilainya sama atau lebih sedikit dari letak data. Kita cek tabelnya di atas. Yang mana kira-kira di mana letak D8-nya? Gimana? Apakah sudah ketemu? Sudah ketemu letak datanya? Ya, letak desilnya adalah di data di frekuensi kumulatif yang mana? 37. Kita blok. Kita blok ini. Udah, ini letak frekuensi desilnya, kelas desilnya. Jadi, kita kembali ke bawah, intervalnya itu berapa tadi itu intervalnya? 41 sampai 45. Ya. 41 sampai 45. Interval kelasnya. Berikutnya adalah tentukan tepi bawah. Tepi bawah kan gampang sekali. Berapa? 41 dikurangi 0,5. Ini hasilnya adalah 40,5. Udah, panjang kelas kita cek 41 sampai 45, hitung dengan jari. 41, 42, 43, 44, 45. Panjang kelasnya 5. Berikutnya, frekuensi kelas desil atau FD-nya. Frekuensi kelas desil berapa tadi? Kita cek lagi. Ini frekuensi kelasnya, ini interval kelasnya atau letak kelasnya. Frekuensinya adalah 10. Udah, frekuensi kelas desil 10. Berikutnya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Kelas desilnya kita sudah tentukan, yang ini kelas desilnya. Berikutnya, berapakah frekuensi kumulatifnya? Frekuensi kumulatifnya itu kalian lihat yang di frekuensi kumulatif yang di atasnya, atau frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Yaitu berapa? 27. 27. Sekarang baru ke perhitungannya. Desil ke I sama dengan tepi bawah tambah letak data dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas desil dibagi frekuensi desil dikalikan dengan panjang kelas. Udah. Nah, sekarang D8 berarti ya. Karena kita mencari desil ke-8. Tepi bawah tambah letak kelasnya data ke berapa tadi? Kita cek di atas data ke 32. Ya, 32. 32 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas desilnya adalah 27. Yang ini frekuensi kelas desilnya adalah berapa? Berapa kita cek frekuensi kelas desil? 10. Ini 10. Panjang kelasnya adalah 5. Dah. Selanjutnya kita cari tepi bawahnya. Oh, tepi bawahnya belum ini ya. Berapa tadi? 40,5 ya? Ya, 40,5. Ini 40,5. 40,5. Sekarang kita tulis lagi. 40,5. 32 kurang 27 berapa? 5. 5. Dikalikan bagi 10. Dikalikan dengan panjang kelasnya 5.
Udah, berarti cek lagi 40,5. 5/10 berapa? Atau kita langsung aja ya. 5 kali 5. 5 kali 5, 5 kali 5 itu udah 25. 25 bagi 10. Selanjutnya, 40,5 tambah 20 bagi 5. 25 bagi 10, sorry. 2,5. Sehingga terakhir kalian temukan D8-nya adalah 40,5 tambah 2,5, yaitu 43. Itu untuk desil ke-8-nya. Untuk desil yang lainnya nanti kalian bisa latih sendiri. Sudah bisa dipahami? Dan Pak ulangi sekarang. Untuk menentukan desil, kalian harus tentukan letak datanya, karena ini yang membedakan dari materi sebelumnya. Desil itu 1/10. Jadi, menentukan letak datanya itu I/10 kalikan dengan banyaknya data, di mana I ini nanti disesuaikan dengan desil keberapa yang dicari. Kalau misalkan yang ditanyakan desil ke-6, maka I-nya 6. Kalau desil ke-7, maka I-nya 7 dan tinggal diproses saja. Untuk FKS-nya sudah, frekuensi kumulatifnya sudah, frekuensi kelas desilnya juga sudah. Jadi, semoga bisa dipahami. Silakan dipelajari contoh soal ini. Nanti pada saat pembelajaran akan diberikan soal latihan untuk kalian kerjakan. Jika ada pertanyaan, ini kurang ya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Tetap semangat belajar meskipun kita belum bisa tatap muka. Jika ada pertanyaan, nanti kalian bisa tanyakan di grup atau bisa langsung kalian WA pribadi. Silakan. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Kita nanti bertemu di pertemuan berikutnya atau pada video berikutnya, yaitu tentang persentil. Nah, sekarang kalian pikirkan kalau persentil itu kira-kira letak datanya gimana? Karena yang membedakan hanya letak data. Dilihat dari kata persennya. Jadi kira-kira dibagi berapa? Silakan dicari dulu materinya biar ada bayangan pada video pembelajaran berikutnya. Dah, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan.